Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rohim. Kali ini saya ingin membagikan informasi tentang vegetasi lebah madu ya. Buat teman-teman mungkin yang ingin memulai budidaya lebah madu, saya sarankan untuk mempersiapkan dulu vegetasinya. Dan vegetasi apa sih yang cocok untuk lebah madu? Yang pertama sendiri adalah kalian harus pilih lebah madu mana yang ingin kalian budidayakan ya. Jadi ada 4 jenis lebah madu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah lebah kelanceng atau kelulut. Yang kedua lebah apis cerana atau lebah lokal ya. Yang ketiga adalah lebah apis mellifera atau lebah impor. Itu lebah yang berasal dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Dan yang terakhir adalah lebah apis dorsata. Dari keempat jenis ini hanya apis dorsata yang tidak bisa kita budidayakan, dan yang ketiga ini bisa kita budidayakan. Dan sebelum teman-teman melanjutkan video saya ini, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dulu agar nanti saya bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Ini ya teman-teman, vegetasi yang ingin saya terangkan adalah Dombea cayuksi. Untuk Dombea cayuksi ini adalah tanaman yang berasal dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Untuk Dombea sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada Dombea burgesia, ada seminole, ada cayuksi yang ada di Indonesia. Sedangkan yang lainnya masih banyak. Nah, untuk Dombea cayuksi ini adalah Dombea yang berbatang besar ya. Dan ini umurnya sudah 2 tahun. Buat teman-teman mungkin yang ingin beli, harganya sekarang sudah murah, harganya mungkin 50.000 ya. Oke, untuk cara penanaman sendiri kita usahakan grounding ya teman-teman. Kita tanam bisa, atau kita taruh di pot bisa. Jadi di pot usahakan ukurannya yang besar ya, 100 liter atau mungkin 50 liter nggak apa-apa. Dan untuk perbanyakannya sendiri itu hanya bisa dengan sistem cangkok ya. Dia tidak memiliki biji. Nah, untuk cangkokannya seperti ini teman-teman. Ini saya nggak dikasih ajir jadi melengkung dan patah ya. Ini umur 1 minggu sudah keluar akarnya. Untuk pencangkokannya umum sama seperti tanaman pada lainnya, cuma dikerat nanti dia akan keluar akarnya seperti ini ya. Untuk pembungaannya sendiri biasanya paling cepat 3 bulan dan paling lama mungkin 1 tahun. Yang belum tahu tips untuk pembungaannya sendiri ya, buat teman-teman nih, kalau mungkin umurnya masih muda, dia akan belum siap berbunga. Andaikan dia ada bakal bunga, pasti rontok. Tapi kalau punya teman-teman umurnya sudah tua, sudah 2 tahun, saya berani yakin pasti bisa bertahan. Pasti dia akan berbunga. Untuk MDPL memang mempengaruhi ya. Saya tanya-tanya ke teman-teman yang MDPL-nya di atas 400 MDPL, dia walaupun kecil, dia bunganya nggak rontok. Sedangkan yang di bawah 400 MDPL biasanya akan rontok dan akan mampu berbunga kalau batangnya sudah besar, kalau umurnya sudah 1 tahun ya teman-teman. Dan di sini saya 100 mdpl, di sini alhamdulillah perkembangannya bagus, dan saya juga tanam full matahari. Ini mekarnya banyak ya, jadi setiap batang itu lagi mekar, itu lagi mekar. Terus ini juga ya teman-teman, yang belum tahu bentuk bunganya seperti ini nih bentuk bunganya seperti ini ya. Bentuknya itu kelopaknya besar-besar, ada polen dan juga nektar. Ini polennya di atas ini, nektarnya berada di dalam, warnanya bening dan memiliki bau khas ya. Ada bau harum khas Dombea cayuksi ya teman-teman. Dan setiap batang ini nanti akan terus mengeluarkan bunga. Kalau sudah waktunya produksi pasti berbunga terus. Ini untuk hari ini terus besok ini teman-teman terus. Jadi ini vegetasi yang bagus buat lebah madu. Untuk lebah yang menyukai bunga ini mulai dari kelanceng, apis cerana, apis mellifera sampai dengan dorsata teman-teman. Untuk penanaman sendiri bagusnya full matahari ya teman-teman. Jadi di tempat saya ini full matahari, jangan di tempat yang teduh karena akan mempengaruhi percepatan bunganya. Untuk pupuknya sendiri bisa menggunakan pupuk organik atau menggunakan pupuk kimia. Dan untuk buat teman-teman yang pengen cepat berbunga, ada triknya. Triknya seperti ini ya. Ini kalau punya teman-teman kok rontok terus, pengen bunganya jadi, ini kan ada bakal bunga ya. Ini bakal bunga seperti ini bentuknya. Ini kalau kita ingin jadi bunganya, kita potes pucuk saja teman-teman, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya potes pucuk. Seperti ini teman-teman. Ini pucuknya saya potes ya. Dan ini saya menyisakan 1, 2,
3, 4 bakal bunga. Biasanya kalau kita potes pucuk, nanti nutrisi akan stop karena tidak ada pucuk, maka nutrisinya akan lari ke bakal bunga ini, teman-teman. Itu adalah cara tercepat agar dombea tidak rontok ya dan berhasil berbunga. Tapi kalau punya teman-teman sudah besar, sudah 2 tahun, insya Allah akan berbunga sendiri tanpa melakukan proses potes pucuk. Nah, seperti di tempat saya ini nih. Ini tanpa potes pucuk, alhamdulillah sudah mekar. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk kali ini saya membagikan video tentang dombea jauji. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian komen di video saya ini. Baik yang MTPL-nya 0, nggak masalah kalian tanam. Yang penting nanti umurnya sudah tua pasti akan berbunga. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu agar nanti saya bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.